Ada yang menfitnah Syekh Ibnu Taimiyah mengharamkan ziarah makam Nabi. Ya jangan begitu. Kita Fatwa Al-Kubro itu coba kita buka. Beliau juga memperbolehkan ziarah makam Nabi asalkan tidak diikuti dengan kemungkaran, alias tidak menyembah sujud-sujud, enggak. Jadi jangan salah loh, jangan salah paham, jangan misunderstanding, ya, jangan suudon. Malang Arsenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, sahabat Cahyati yang dirahmati Allah. Di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala usahanya, dilancarkan semua, serta dikabulkan dengan amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, pemirsa, sahabat yang telah mendukung channel kami, men-subscribe channel kami. Jazakumullah khairan. Dan bagi pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa klik tanda jempolnya, klik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa TV Cahyati yang di-80, dari awal saya begitu melihat video-video dari Kiai Haji Nur Ihya itu sudah menduga-duga, bahkan menaruh rasa curiga terhadap beliau karena terkait dengan pemahaman beliau yang beda dengan kiai pada umumnya. Karena kiai pada umumnya itu kiai yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, pemikirannya pun pemikiran ala Ahlussunnah wal Jamaah. Namun memang dari awal saya memang menaruh curiga pada beliau karena pemahamannya memang beda. Ternyata setelah saya simak beberapa video, termasuk video ini, beliau itu mengagumi ulama-ulama dari Salafi Wahabi. Bisa dikatakan beliau itu pengagum lah. Dan seorang pengagum itu tidak mungkin tidak mengikuti apa yang dilakukan, apa yang diamalkan oleh yang dikaguminya. Jadi ini bisa dikatakan pengamal ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, pengamal ajaran Salafi Wahabi. Bisa dikatakan Kiai Ashabi, Aswaja rasa Wahabi, atau maaf ya, atau dengan kata lain itu kurang baik lah. Kalau seorang kiai dikatakan penyusup itu kurang baik kayak. Oh baiklah, biar tidak terlalu lama kontennya, mari kita simak apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya ini, kemudian bagaimana tanggapan santri-santri NU, termasuk di sini adalah Ustadz Saniyah. Bagaimana tanggapan beliau mengambilkan pendapat-pendapat dari ulama Ahlussunnah yang memang Ahlussunnah yang sebenarnya, bukan Ahlussunnah Jamaah yang kaleng-kaleng, bukan. Ya, mari kita simak videonya. Ada yang menfitnah Syekh Ibnu Taimiyah mengharamkan ziarah makam Nabi. Ya jangan begitu. Kita Fatwa Al-Kubro itu coba kita buka. Beliau juga memperbolehkan ziarah makam Nabi asalkan tidak diikuti dengan kemungkaran, alias tidak menyembah sujud-sujud, enggak. Jadi jangan salah loh, jangan salah paham, jangan misunderstanding, ya, jangan suudon. Dalam video tersebut jelas sekali Kiai Haji Nur Ihya mengatakan kalau ada yang memfitnah Ibnu Taimiyah dengan berkata
Oh, Imam Ibnu Taimiyah itu mengharamkan ziarah ke kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan begitulah, jangan fitnah istilahnya ya, jangan suudzon. Imam Ibnu Taimiyah itu tidak pernah melarang ziarah ke kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cobalah buka itu kitab Al-Fatawa Al-Kubronya Imam Ibnu Taimiyah. Wong Imam Ibnu Taimiyah itu memperbolehkan kok katanya, memperbolehkan ziarah ke kuburan Nabi asalkan memang tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Kami heran kepada beliau Al-Mukarram Kaji Nur Ihya ini. Apakah beliau sudah benar-benar mengkaji atau ngaji kitab Al-Fatawa Al-Kubronya Imam Ibnu Taimiyah? Karena apabila beliau Al-Mukarram Kaji Nur Ihya itu memang benar-benar sudah membaca kitab Al-Fatawa Al-Kubronya Imam Ibnu Taimiyah, tentu beliau tahu bagaimana fatwa Imam Ibnu Taimiyah, sang pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang sangat kita cintai. Beliau adalah Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala rahmatal abror, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang sangat kita cintai. Beliau adalah Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala rahmatal abror. Silakan cek dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tepat pada halaman 9 sampai pada halaman 10. Sampai pada halaman 10. Di sini dijelaskan oleh beliau, di antara kelompok-kelompok yang ahli bid'ah itu atau yang nyeleweng itu adalah wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad Abduh wa Rashid Ridha wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi wa Ahmad bin Taimiyah wa tilmidaihi Ibnul Qayyim wa Ibn Abdul Hadi. Dan di antara mereka kelompok-kelompok yang sudah nyeleweng itu teman-teman adalah kelompok yang mengikuti pandangan Muhammad Abduh dan pandangan Rashid Ridha wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, dan mereka mengambil bid'ah yang muncul dari Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi atau pendiri Wahabi, wa Ahmad bin Taimiyah, dan mereka juga mengambil bid'ah yang muncul dari Imam Ibnu Taimiyah wa tilmidaihi, dan bid'ah yang muncul dari kedua murid Imam Ibnu Taimiyah yaitu Ibnul Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Apa bid'ah mereka itu? Faharramu ma ajma'al muslimuna ala nadbihi. Mereka itu mengharamkan apa yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin bahwa sesuatu itu sunnah, bahwa sesuatu itu dianjurkan atau boleh. Tetapi mereka ini termasuk Imam Ibnu Taimiyah itu justru mengharamkannya. Apa yang diharamkan oleh Imam Ibnu Taimiyah? Wa huwa as-safaru li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Taimiyah itu ternyata mengharamkan pergi untuk ziarah ke kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengatakan Imam Ibnu Taimiyah itu mengharamkan pergi ziarah ke kuburan Nabi ternyata Hadratus Syekh Kaji Muhammad Hashim Asy'ari. Dan apakah beliau ini hanya sekedar fitnah? Tentu tidak. Bahkan di sini dilanjut oleh beliau Hadratus Syekh Kaji Muhammad Hashim Asy'ari, wa khalafuhum fima dzukira wa ghairihi. Mereka itu semuanya menentang apa yang sudah disepakati bolehnya atau anjurannya oleh kaum muslimin tentang masalah tersebut dan selainnya. Wa qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi, dan Imam Ibnu Taimiyah berkata dalam fatwanya, wa idza safara li i'tiqadihi annaha ay ziyarata qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimina fasarat tahrim dan amril maqtu'i bihi. Imam Ibnu Taimiyah berkata dalam fatwanya, apabila seseorang itu punya keyakinan bahwa menziarahi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan amal taat, maka hal yang semacam itu diharamkan menurut kesepakatan kaum muslimin, sehingga fasarat tahrimu minal amril maqtu'i bihi, maka keharaman hal tersebut sudah tentu dipastikan bahwa itu haram. Padahal nyatanya justru kaum muslimin itu sepakat boleh ziarah ke kuburan Nabi. Maka ini dibantah oleh Hadratus Syekh Kaji Muhammad Hashim Asy'ari. Tidak nanggung beliau mencantum fatwanya, ada datanya. Dan di sini kami akan bacakan kitab Fatawal Kubro yang
katanya Kiai Nur Ihya kan ada di kitab Fatawul Kubronya. Punya kami di sini tepat pada juz kelima halaman 289 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Apa katanya Imam Ibnu Taimiyah di sini? Wa mani taqada fis safari li ziyarati kuburil anbiya'i was salihina annahu qurbatun wa ibadatun wa ta'atun faqad khalafal ijma'. Wa idza safara li i'tiqadihi annahu ta'atun fa inna dzalika muharramun bi ijma'il muslimina. Inna dzalika muharramun bi ijma'il muslimina. Orang yang punya keyakinan bahwa pergi untuk ziarah ke kuburan Nabi maupun pergi untuk ziarah ke orang-orang solih, makam orang solih, dia punya keyakinan bahwa hal tersebut merupakan kurba atau ibadah atau amal taat, maka kata Imam Ibnu Taimiyah faqad khalafal ijma'ah, orang tersebut sudah melanggar konsensus ulama. Wa idza safara li i'tiqadihi annahu ta'atun, apabila dia pergi menziarahi kuburan Nabi, ziarah ke kuburan orang-orang solih, dikarenakan punya keyakinan annahu ta'atun, bahwa hal tersebut merupakan amal taat, fa inna dzalika muharramun bi ijma'il muslimin, maka hal tersebut sudah disepakati oleh kaum muslimin tentang haramnya. Ini pernyataan Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawal Kubronya Imam Ibnu Taimiyah, tepat di juz kelima halaman 289 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Dan ini juga sama keterangannya dalam kitab Imam Ibnu Taimiyah yang lain, yaitu kitab Majmul Fatawanya. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, jadi maklumlah kalau orang-orang Salafi Wahabi yang sekarang itu menyalah-nyalahkan amalia orang lain, tauhid, karena itu sudah doktrin dari imamnya. Dari Muhammad tadi disebutkan Muhammad bin Abdul Wahab, ada Rasyid Ridho, Muhammad Abduh, itu ya pendapat-pendapat ulama-ulama yang melenceng, ulama-ulama yang di luar jalur, di luar garis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka sama-sama mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuman pendapat-pendapatnya gini, meletot begini, tidak lurus seperti pendapatnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mereka ini ya dikatakan mujaddid di dalam agama Islam. Bolehlah dikatakan mujaddid, tapi mujaddid di dalam ifsadil ummah, memperbarui pembaruan yang merusak umat, bukan yang memperbaiki umat. Dikembalikan lagi kepada Kiai Nur Ihya ya. Kiai Nur Ihya kan sangat mengagumi dengan tokoh-tokoh ini, termasuk siapa itu yang di Yaman itu ya, lupa saya yang di Yaman itu. Ini kalau orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama NU, tidak akan mengagumi, tidak akan mempromosikan ulama-ulama dari kalangan Wahabi ya. Kalau ada kiai, ada ulama, ada ustaz mempromosikan, mengagung-agungkan, bahkan sepakat dengan pendapat-pendapatnya, itu sudah tidak lain tidak bukan dia adalah Wahabi. Wah, kalau dia ada di NU berarti dia NU penyusup, orang yang disusupkan atau menyusup sendiri, ingin menghancurkan NU dari dalam dengan merusak akidahnya. Jadi akidahnya ulama lain, ulama di luar NU dibawa ke dalam NU untuk mengacak-ngacak akidahnya NU. Tujuannya tidak lain, yaitu untuk menghancurkan dari NU. Karena NU dirongrong dari luar dengan dihantam berbagai macam cara, itu tidak sukses. Semuanya gagal total. Tapi dengan adanya ulama-ulama kaleng-kaleng yang disusupkan ke dalam NU, hanya NU digoyang dari dalam untuk menghancurkan NU. Tapi ingat,
pesan Kiai Hasyim Asy'ari yang ketika mendapatkan tasbih dari dari Syekhona Ulil Bangkalan, tasbihnya dibawa oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Kemudian begitu diberikan tasbih, Kiai Ulil juga pesan membaca, ya Qahar, ya Qahar, ya Jabar, ya Jabar. Sehingga Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan, barang siapa yang ingin menghancurkan NU, maka dia akan hancur dengan sendirinya. Ya, siapapun yang mau merongrong, mau memadamkan, mau menghancurkan NU, lambat laun dianya sendiri yang akan hancur. Buktikan. Sudah banyak sudah. Tinggal Salafi Wahabi. Ya, tinggal Salafi Wahabi ini yang masih belum berantakan. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Jadi untuk Kiai Nur Ihya, ya, jangan coba-coba Anda merusak akidah NU, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah yang Anda cukupkan itu, Kiai Nur Ihya. Kami ngerti dong. Kami tidak bisa dibohongi. Bapak Ibu sahabat Cahyadi yang dirahmati Allah, jadi kami membuat konten ini untuk membentengi saudara-saudara kami dari rongrongan-rongrongan orang yang tak bertanggung jawab, dari rongrongan orang-orang yang mau menghancurkan akidah kami, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan terutama akidahnya NU. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Dan kita oleh Allah diselamatkan dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang melenceng, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia wal akhirah, menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dari kami ada bila kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.